Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan, untuk masuk dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu, merasakan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Biar pujian ini membawa kita untuk semakin dekat dengan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Engkau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya kepadamu. Kami
percaya Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu kepada kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Kita menyembah Tuhan Yesus. lagi dengan segenap hatimu, panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan kita, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih lagi hatiku kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Hati kami percaya akan janji-janji-Mu. Hati kami percaya akan kuasa-Mu yang terjun atas kami ya Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi katakan, hatiku haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan segenap hati, selalu ku percaya. Hati kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, biar itu dapat menambah kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa.
Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, biar Tuhan kami dapat mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk masuk dalam hadirat-Mu dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu melindungi dan menyertai kami. Oleh karena itu berbicaralah atas setiap kami mau duduk mendengarkan dan urapi hamba-Mu, berikan roh hikmat, pengertian dan pengenalan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus, puji Tuhan, semua baik dalam keadaan sehat. Tetap jangan lupa ya jaga protokol. Tetap pakai masker, sekiranya bisa kurangin kegiatan. Kalau makan di luar, jangan makan di luar, makan di rumah aja atau di mobil ya. Tetap ingat waspada karena penyebaran pandemi Covid ini hari-hari ini begitu luar biasa. Ya, jadi kita harus tetap menjaga tubuh kita yang adalah bait suci Allah. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pada pagi hari ini saya akan bawakan sharing dengan tema kehidupan yang berintegritas. Ya. Gembala sidang pembina kita mendapatkan tema tahun ini, yaitu tahun 2021 adalah the year of integrity, tahun integritas. Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada gembala pembina kita tentang tema integritas, berarti itu adalah kehendak Tuhan untuk supaya saudara dan saya sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya untuk dapat bisa membangun kehidupan yang penuh dengan integritas, ya. Memunculkan kehidupan sehari-hari yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara dalam Kristus,
Tuhan Yesus dikatakan juga sebagai the man of integrity. Ya, karena Tuhan Yesus dan kita juga diciptakan serupa segambar dengan Kristus. Artinya kita juga harus memunculkan kehidupan yang Yesus Kristus munculkan selama hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu saya ajak saudara untuk belajar tentang kisah Yusuf. Ya, kalau tadi pagi saya dengar itu Voice Pentecost itu memberikan contoh tentang Tuhan Yesus, dan saya ini memberikan contoh tentang Yusuf. Ya, kalau Tuhan Yesus kan saudara bisa bilang ya itu kan Tuhan Yesus sudah sempurna. Tapi kalau Yusuf kan sama seperti kita, orang-orang biasa. Kalau Yusuf bisa, berarti saudara dan saya harusnya juga bisa. Amin saudara. Nah sebelum itu saya ajak saudara untuk mengerti definisi, arti, makna daripada integritas. Gembala pembina kita memberikan satu definisi yang sangat singkat, yang simpel. Ya, integritas yaitu kehidupan yang menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ya, saya ulangin sekali. Integritas adalah kehidupan yang menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah, saya coba untuk memberikan yang makna ini lebih gambarannya yang lebih detail ya. Oleh karena itu saya buka KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga melihat beberapa tokoh-tokoh rohani yang memberikan definisi tentang integritas, dan saya tarik sebuah kesimpulan dengan bahasa saya sendiri, yaitu definisi tentang integritas yaitu suatu kualitas kehidupan yang penuh dengan konsistensi dan berpegang dengan teguh terhadap keyakinannya akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran, termasuk kejujuran dan ketulusan hati. Sehingga apa yang kita ucapkan atau kita yang lakukan atau yang kita perbuat itu selaras dengan apa yang kita percayai, apa yang kita pegang dalam prinsip-prinsip nilai kebenaran. Saya ulangi lagi. Definisi tentang integritas yaitu suatu kualitas atau suatu mutu kehidupan yang penuh dengan konsistensi, ya, penuh dengan konsisten dan berpegang dengan teguh terhadap keyakinannya akan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran, di dalamnya termasuk kejujuran dan ketulusan hati, sehingga apa yang diucapkan dan dikerjakan dan dilakukan itu selaras dengan apa yang diyakini sebagai prinsip-prinsip dan nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Jadi makna integritas itu lebih luas dari sebuah kejujuran atau ketulusan hati. Kenapa saya bisa bilang begitu? Orang jujur atau orang yang tulus hatinya belum tentu punya integritas. Tetapi orang yang punya integritas, yang sudah terbangun integritasnya dalam hidupnya, dia pasti jujur, dia pasti murni hatinya. Mungkin ini saya berikan contoh. Mungkin Anda sebagai seorang pegawai yang kerja sudah lama bertahun-tahun dan dikenal di mata bos saudara adalah orang yang jujur, pekerja yang jujur, yang rajin. Suatu hari bos saudara karena ada salah satu manajernya, staf manajernya berhenti dan itu jabatan itu kursi itu lowong dan dia ingin mengangkat, tapi ada dua pilihan. Selain saudara ada satu yang kebetulan saudara tidak sukai, yang merupakan saingan bagi saudara yang saudara nggak sukai karena mungkin ada orang itu suka cari muka atau dan sebagainya. Namun karena saudara yang tadinya awalnya jujur, memiliki kejujuran, namun karena saudara sangat menginginkan kursi jabatan itu, saudara berusaha untuk membuka errornya sainganmu atau kekurangan kelemahan sainganmu di depan bosmu.
ketika saudara tergoda, ketika Anda tergoda untuk melakukan hal-hal seperti itu, sebetulnya integritas dalam dirimu itu belum terbangun. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jadi integritas itu sesuatu yang utuh, yang terus konsisten itu terbangun dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar kepada Yusuf. Saya ajak saudara untuk bisa buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Ini hanyalah yang kita baca sama-sama. Ini hanya salah satu bagian cuplikan ya dari kisah Yusuf ya. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. 5. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Coba berhenti dulu di sini. Perhatikan. Di ayat yang ketiga bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Bahkan di ayat kelimanya, saudara bisa garis bawahi, sejak itu tuannya memberikan kuasa dalam rumahnya, ya, Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengatur segala miliknya, ya. Oleh keberadaan Yusuf, bukan hanya Yusuf saja yang diberkati, tetapi Potifar tuannya juga diberkati karena Yusuf adalah orang benarnya Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, saya percaya saudara sudah banyak berulang-ulang mendengar tentang kisah Yusuf. Ya, bulan kemarin saya juga, 2 minggu yang kemarin saya juga udah bagikan tentang hal itu sebagian. Saya percaya saudara sudah mengerti akan cerita daripada Yusuf. Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Ismail dan dibelilah oleh Potifar menjadi pembantu rumah tangga. Tapi Yusuf menjadi kepala pembantu rumah tangga yang ngurus seluruh rumah tangganya. Ya, itu luar biasa, selalu ada promosi Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi yang ketujuh. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah, ini hanya salah satu bagian dari cuplikan kisah Yusuf. Tapi yang kita baca ini, kita melihat Yusuf adalah pribadi yang begitu luar biasa.
Ya, walaupun dia diberikan satu wewenang, tapi dia selalu mengerti akan wewenangnya seperti itu, dan dia bisa menjagai hati dia. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, oleh karena itu dari pembacaan beberapa ayat ini, saya dapatkan ada 3 hal yang harus kita perhatikan bagaimana kita bisa terbangunnya sebuah integritas dalam hidup kita. Ya, bagaimana bisa terbangunnya sebuah integritas di dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah memunculkan kehidupan yang konsisten. Ini sangat penting, saudara. Ya. Integritas itu bukan hanya sebentar lagi saya sadar akan saya harus jujur, ya saya harus murni, saya harus benar hidup saya, tapi keesokannya lupa, ya istilahnya sakdet saknyet. Ya, sebentar ingat apa itu sakdet saknyet, sebentar sadar, sebentar enggak, begitu. Ya, tidak. Yusuf itu konsisten dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun dia selalu dapati dia benar. Ya. Perhatikan, ini menarik. Di dalam keadaan sesulit apapun Yusuf, baik dia waktu dipercayakan sebagai pembantu rumah tangga, ya, ataupun bahkan dia karena mempertahankan kebenarannya, akibatnya dia masuk dalam penjara, proses penjara. Dia juga tidak didapati sesuatu yang salah. Dia tidak ngomel kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan nanti kalau saudara pasti tahu di kisah penjara yang dia bisa artikan dan dia titip pesan kepada juru minuman. Tapi juru minuman bisa lupa sampai 2 tahun. 2 tahun itu lumayan, saudara. Ya, penantian yang cukup lama. Tapi dia juga tidak marah, dia juga tidak benci sama juru minuman, bahkan dia tidak protes sama Tuhan. Di pandangan manusia, Yusuf dapat dipercaya. Perhatikan hal ini. Tetapi di pandangan Tuhan, Yusuf juga dapat dipercaya. Jadi integritas itu bukan hanya dilihat oleh manusia, tapi juga dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat melalui perbuatan kita, tapi Bapa di surga melihat melalui hati kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, manusia kita bisa menutup bungkus segala celak, segala kekurangan kita supaya kita tampil baik, kita tampil sempurna di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa menutup bungkus segala kekurangan, keeroran kita di hadapan Tuhan, karena Dia selalu melihat hati. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, ya, integritas itu harus konsisten. Bagaimana kita bisa konsisten? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa konsisten terhadap prinsip-prinsip prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan? Nah, saudara, kita bisa konsisten ketika kita mengerti adanya tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama seperti Yusuf, dari kecil dia sudah dapat mimpi. Ya, walaupun dia belum bisa mengartikan mimpi, tapi dia tahu gambarannya mungkin masih samar-samar, tapi dia tahu dia akan dipromosikan Tuhan, mungkin jadi orang yang berkuasa, tapi dia nggak tahu seperti apa. Gambarannya masih samar-samar. Tapi seiring jalan yang dia jalanin, walaupun tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari Tuhan, karena jalan-jalannya itu berliku-liku dan penderitaan, termasuk proses ini, proses itu, dan dia harus merangkak dari bawah, dari seorang pembantu, ya, bahkan dia harus masuk penjara. Ya. Tapi karena dia menangkap sesuatu yang dari Tuhan dan dia percaya akan Allah Bapaknya, dia arahkan hidupnya kepada kebenaran dan dia pegang itu dengan konsistensi. Yang setuju katakan amin. Amin. Tanpa kita mengerti akan tujuan Tuhan dalam hidup kita, hanya kita terus mengarahkan hidup kita kepada tujuan kita sendiri, kepentingan pribadi kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa konsisten dalam kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin.
Oleh karena itu, ayo munculkan kehidupan yang konsisten. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam setiap prinsip-prinsip kebenaran itu harus kita bangun dalam hidup kita setiap saat. Apapun yang kita alami, mungkin pada waktu kita alami sedang dalam keadaan berhasil, sedang keadaan kita lagi di atas, kita mungkin bisa sadar akan kebenaran. Tapi bagaimana ketika kita kepepet, bagaimana ketika kita menemui masalah-masalah kesulitan dalam kehidupan ini? Apakah engkau tetap bisa dipercaya? Apakah engkau tetap bisa konsisten dengan integritasmu? Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, yang poin kedua, perkataan dan tindakanmu selalu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Perkataan dan tindakan kita selalu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Ya, kalau kita mau memunculkan kehidupan integritas, kita harus menjaga, kita harus menumbuhkan perkataan dan perbuatan kita itu harus selalu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yusuf sekalipun mengalami banyak proses, dia harus dari pembantu, tapi Tuhan selalu sertai dan Tuhan promosikan dia menjadi kepala pembantu. Ketika dia mengalami proses, ya seakan-akan dia lebih terpuruk lagi, dia harus dipenjara. Dia juga dipromosikan Tuhan menjadi kepala nabi yang mengurus segala urusan nabi. Dan bahkan ketika dia sudah mengalami lulus ujian, dia dipercayakan menjadi orang yang nomor 2 di bawah Raja Firaun. Dan dia dipercayakan untuk mengurus, mengelola itu kekayaan yang besar sebuah negara. Bayangkan saudara, itu luar biasa promosinya Tuhan. Tapi Tuhan kalau promosi itu tidak langsung jadi, kalau kita dapat suara Tuhan nggak langsung jadi kita langsung dapat berhasil di atas. Harus merangkak dari bawah, dari hal-hal kecil. Pembantu. Pembantu kan kayaknya kita remehkan. Tapi Yusuf dalam keadaan kecil pun dia bisa dipertanggungjawabkan dan dia bisa dipercayakan. Oleh karena itu promosi Tuhan datang. Tapi enggak begitu langsung berhasil juga, dia harus mengalami proses penjara. Seberapa saudara tahan kalau mengalami hal itu? Coba bayangin. Mungkin kalau saya juga enggak tahan. Kita mungkin udah keburu lanjut bersungut-sungut. Tapi dia bisa bertahan dan tidak kedapatan sesuatu yang error dalam Yusuf. Sehingga pada waktu sekalipun juru minuman itu lupa, tanggung-tanggung 2 tahun, Tuhan sampai kasih mimpi kepada Raja Firaun, baru juru minuman itu ingat, di penjara ada yang bisa mengartikan mimpi. Dan promosi itu datang dalam semalaman. Yusuf jadi orang yang kedua. Apa maksud saya? Maksudnya, seberapa saudara mengalami proses hidup ini, walaupun engkau melakukan, dipercayakan untuk hal-hal yang kecil, belajarlah setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Ya, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Seandainya saudara ada orang yang percayakan kepada saudara, kalau kita nggak mampu, lebih baik dari awal kita katakan tidak mampu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Tapi kita ini banyakan orang timur. Kita emang orang timur itu banyakan suka ada istilahnya sungkan. Sungkan nolak. Padahal kita tahu kita suka lupa. Padahal kita tahu kita ini ceroboh. Tapi ketika kita dititipin teman gitu,
kita nggak berani nolak. Budaya sungkan. Akibatnya kita bisa kehilangan integritas itu. Hari ini belajar, ayo. Dalam situasi apapun, kita, saudara dan saya harus bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Amin. Yang ketiga, untuk bisa integritas terbangun, yaitu memahami ada batasan-batasan yang harus kita jagai. Ini sangat penting, saudara. Yang ketiga, untuk bisa memunculkan integritas terbangun dalam hidup kita, kita harus memahami ada batasan-batasan yang harus kita jagai. Sekalipun Yusuf orang yang terpercaya, diberikan kuasa, wewenang yang begitu besar, tapi dia mengerti akan batasan-batasan dan ia harus jagai. Ya, Kejadian 39 ayat 9 katakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Bayangin, luar biasa Yusuf. Dia tahu batasan yang tuannya berikan. Saudara, mimbar ini, saya sebagai pengkhotbah, siapapun sebagai pengkhotbah, kita boleh bicara di atas mimbar. Tapi mimbar ini juga ada batasan-batasannya. Saya nggak harus menjagai diri saya ketika saya berdiri di atas mimbar ini. Saya tidak berbicara untuk kepentingan pribadi. Yang setuju katakan amin. Bahkan di dalam saya sebagai gembala sidang, walaupun saya diberikan wewenang atau kepercayaan penuh untuk mengelola keuangan, untuk memutuskan keluar masuknya uang, tapi ada batasan-batasan, terutama dalam keuangan ini yang harus saya jagai. Ya, beli ini, beli itu, walaupun itu keputusan saya, ya, tapi saya harus mana yang boleh, mana yang tidak. Saya harus jaga hal itu. Begitu pula saudara dan saya semuanya dalam kehidupan sehari-hari, uang kita itu harus kita ada batasan. Yang mana boleh seharusnya uang itu milik Tuhan, ya. Yang semana harus untuk Tuhan, yang semana juga untuk pribadi. Itu harus kita jaga, jangan pakai uang sembarangan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, mungkin saudara dipercayakan untuk nitiplah uang atau nitip rumah oleh teman baikmu. Seberapa teman baikmu, kadang-kadang kita merasa so akrab, oh enggak apa-apa. Pada akhirnya engkau boleh sembarangan, oh aku pakai uangnya dulu karena kepepet. Atau aku percayakan rumah, teman dan teman lagi pergi, aku boleh tidur sembarangan, pakai sembarangan. Tanpa seizin daripada yang punya rumah itu. Hati-hati. Kita sudah kehilangan integritas. Walaupun teman itu gak ngerti. Tapi kita kehilangan integritas di mata Tuhan. Dan ada sepasang mata yang melihat selain daripada Tuhan. Yaitu si jahat yang seperti singa mengaum-ngaum yang hendak menerkam kita. Hati-hati saudara. Selalu ada batasan-batasan. Amin. Ya. Nah, jadi saya tarik kesimpulan ya untuk terbangunnya integritas itu, yang pertama adalah kita harus memunculkan kehidupan integritas yang konsisten ya, yang tidak yang terus-menerus dalam hidup ini. Yang kedua, dimanapun apapun situasinya, kita harus perkataan dan tindakan kita harus selalu bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan ya. Yang ketiga, kita harus memahami ada batasan-batasan yang harus kita jagai. Ketika integritas itu sudah terbangun dalam hidup kita, dengar baik-baik, integritas yang kita bangun dapat selalu menarik turun anugerah dan perkenanan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang disertai Tuhan, dan dimanapun kita ditempatkan selalu ada promosi Tuhan buat kita. Amin. Dan tentunya Tuhan mau pakai hidupmu dan hidup saya membawa dampak yang benar bagi orang sekitar kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Seperti beberapa tahun terakhir, gembala sidang pembina kita ketika memasuki awal tahun, ya, gembala pembina kita Pak Niko selalu
mengajarkan kepada kita untuk memberikan persembahan sulung. Ya. Dan ini saya mau bicarakan sedikit. Ya, kita sudah sudah memasuki bulan yang kedua. Jadi kita berikan persembahan yang kita peroleh di bulan Januari ya kepada Tuhan. Ya, ayatnya di Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Jadi muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan perolehan tambahan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, gembala pembina kita mengajarkan kita untuk memberi persembahan sulung seperti itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ada yang mungkin tanya kepada saya, ya ini pernah ada yang tanya kepada saya, Pak, neto atau bruto? Nah, sebetulnya saudara mau jawab neto atau bruto, saya sendiri bingung jawabnya. Karena kondisinya itu berbeda-beda, ya ada pengusaha, ada yang terima gaji, ya tentu saya juga tidak tahu bagaimana bisa disamaratakan, tapi satu hal yang saya percaya adalah saudara mau neto atau bruto, baiklah saudara menurut apa yang Roh Kudus gerakkan. Ya, di dalam hubungan saudara dengan Tuhan, ya saudara belajar dengan dengaran apa yang Roh Kudus gerakan. Kalau Roh Kudus gerakan neto ya neto, gerakan bruto ya bruto, begitu saudara. Ya, berikanlah yang terbaik, dan yang terbaik itu bukan berdasarkan jumlahnya banyak atau tidaknya. Yang terbaik itu adalah berdasarkan kerelaan hatimu. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi nah ini menurut pribadi ya, dulu saya juga nggak memahami tentang persembahan sulung di awal tahun, tapi saya belajar untuk memahami, dan ini yang saya pahami bahwa persembahan sulung di awal tahun itu sebetulnya adalah suatu tindakan ucapan syukur untuk berkat Tuhan yang akan kita terima sepanjang tahun yang akan datang ini, 2021 ini, walaupun kita belum menerimanya, tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya, ini juga merupakan suatu tindakan iman. Ini menurut pribadi saya. Jadi saudara berikan dengan kuncinya adalah kerelaan hati. Ya. Kalau hati masih nggak rela, ya lebih baik jangan memberi, karena itu akan akan tidak membawa berkat dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kita belajar memberi segala persembahan, bukan hanya persembahan sulung, kita harus memberikan dengan kerelaan hati. Dasarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum ini, mari masing-masing kita berdoa, kita cek introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah sampai sejauh ini, apakah kita sudah memunculkan kehidupan yang berintegritas atau belum? Mari kita cek, kita bawa dalam hadirat Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, dan biar kita minta Roh Kudus untuk terus memberikan kekuatan anugerahnya untuk kita bisa betul-betul membangun integritas yang benar dalam hidup kita ini. Masing-masing kita berdoa, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ampuni setiap kami, ya Tuhan Yesus, kalau selama ini kami masih Tuhan seringkali membuka celah dalam hal membangun integritas, sehingga Tuhan kehidupan kami masih terdapat banyak kekacauan. Ampuni kami, dan hari ini kami mau benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami ini. Setiap roti dan anggur yang baik air dan
roti yang telah dipersiapkan di rumah masing-masing, dikuduskan dan dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami masuk dalam perjamuan ini dengan sikap hati yang benar. Ya. Siapkan roti, biskuit atau anggur atau air putih ya dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mari saya ajak untuk kita mengangkat roti ini tinggi-tinggi dan izinkan saya untuk membaca firman-Nya. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kasih setiamu. Pagar kesetiaanmu adalah perisai dan perlindungan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang membentengi kami, Engkau yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya, termasuk virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh bermalam dan berlindung dalam lindungan hadirat-Mu. Kami boleh bernaung dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Bapa, biarlah Tuhan kami belajar mulai hari ini. Kami mau terus belajar untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Untuk terus mengerti akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dan mengarahkan hidup kami kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami mau terus Tuhan dalam kehidupan kami Engkau dapatkan Tuhan integritas pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang kami ucapkan itu yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur, kami serahkan semua di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sebelum kita masuk doa syafaat, mari saya undang kita sama-sama berdiri. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kalau yang di rumah boleh sambil bergandengan tangan, boleh kita mau sepakat untuk hari-hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mengucap syukur anugerah kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan kami percaya kalau kami ada saat ini semua karena kasih karuniamu. Terima kasih Engkau izinkan kami masih boleh beribadah melalui online ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya ya Tuhan. Engkau telah beri yang terbaik bagi kami sepanjang hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau dapati kami dalam segala kelemahan, kekurangan kami, kegelisahan, ketakutan kami sepanjang waktu, masalah, tantangan, cobaan yang terjadi.
pada hari ini kami mengucap syukur buat firman yang telah Engkau berikan, bahwa satu integritas yang Engkau inginkan dalam kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari-hari kami, dalam segala hal, dalam segala masalah, apapun yang kami hadapi, kami mau berkata kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah Engkau disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu, pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi keluarganya, Engkau berkati ya Tuhan. Jadikan hamba-Mu menjadi terang dimanapun hamba-Mu berada. Setiap firman yang disampaikan Tuhan bertumbuh dan berbuah-buah bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur juga ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini. Baik di rumah, dimanapun mereka berada saat ini dalam ibadah yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk semua tim multimedia dan juga tim musik dan seluruh pengerja yang mengambil bagian untuk ibadah ini boleh berjalan semua karena kasih-Mu. Berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan di masa-masa ini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus memberkati menyertai setiap tim yang ambil bagian Tuhan dalam ibadah online ini. Mampukan mereka, beri kekuatan bagi mereka. Kami bersyukur ya Tuhan, anugerah kasih-Mu besar bagi kami. Juga kami berdoa untuk gembala senior kami Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau menyertai memberkati mereka. Biarlah kasih-Mu terus mengalir melalui gembala sidang senior kami ya Tuhan, sampai kepada setiap gereja-gereja Tuhan GBI khususnya, diberkati ya Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pak Freddy Halim beserta ibu dan juga seluruh keluarga. Tuhan berkati, pimpin, lindungi mereka ya Tuhan. Dalam segala kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, biarlah Tuhan yang akan memberkati, memberi hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih ya Bapak, bangsa dan negara kami bersyukur untuk Pak Joko Widodo yang tetap bertahan sampai saat ini sebagai presiden yang Kau percayakan memimpin bangsa ini. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi, buat Tuhan apa yang dia pikirkan berhasil ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, dan seluruh pimpinan negara, MPR, DPR, dan seluruh Tuhan Yesus pemimpin yang ada sampai kepada lorong-lorong. Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Takut akan Tuhan Engkau taruhkan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk corona yang masih terus Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Bukan saja Indonesia, kami berdoa biarlah di masa ini Tuhan, walaupun sakit ini Tuhan, wabah ini datang, kami percaya Engkau melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kami semakin dekat kepada Engkau. Walau Tuhan kami boleh melihat banyak yang sakit saat ini, Tuhan kami berdoa tangan kasih-Mu menyembuhkan, menjamah, memberkati, melindungi mereka. Berikan penghiburan bagi mereka yang merasakan kehilangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur, anugerah kasih setia-Mu menyertai memberkati kami sepanjang minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita, terus memampukan kita untuk terus memunculkan kehidupan yang berintegritas mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.